Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai sistem pernapasan manusia dan hewan. Anggota kelompok 1 terdiri dari Januarius Jeffrey, Ferencius Rigo, Dominicus Doni, Franciscus Egi, Claudia Sylvia, Christina Darmayana, dan Cecilia Mary. Baik, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ferencius Rigo. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Rata-rata manusia bernapas sekitar 17-30 ribu kali per hari. Untuk bisa bernapas dengan baik, manusia perlu didukung sistem pernapasan yang sehat. Selain mengandalkan hidung dan paru-paru untuk bernapas, ada beragam organ yang jaringan lain yang berperan sama pentingnya dalam sistem pernapasan. Apa saja itu dia? Saya akan membahasnya. Ini dia. Ya, saya akan membahas organ sistem pernapasan bagian atas. Oke, langsung saja kita ke organ sistem pernapasan bagian atas yang pertama. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah gerbang utama masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Ya, jadi hidung kita terdapat ada bulu-bulunya kan, seperti yang teman-teman lihat. Itu fungsinya sebagai penyaring debu. Di saat kita menghirup udara atau oksigen, jadi bila ada kotoran atau debu-debu halus yang kita hirup, maka akan disaring oleh bulu-bulu halus di dalam hidung kita. Lanjut. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar dari mulut. Biasanya bernapas lewat mulut dilakukan ketika Anda membutuhkan udara yang lebih banyak atau saat hidung sedang sumbat karena flu atau pilek. Ya, jadi pasti teman-teman pernah mengalami flu atau pilek. Jadi di saat itu hidung kita sumbat, jadi kita harus menghirup napas dari mulut. Oleh sebab itu kita bisa bernapas. Jadi walaupun hidung kita tersumbat, kita juga bisa bernapas melalui mulut. Dan juga ketika kita berolahraga, di saat kita berolahraga kita terlalu banyak mengeluarkan energi, jadi kita itu memerlukan oksigen yang lebih banyak. Jadi kita selain bernapas menggunakan hidung, kita juga menggunakan mulut agar udara yang kita hirup semakin banyak dan oksigen yang kita hirup juga semakin banyak. Oke, lanjut yang kedua yaitu sinus. Apa sih sinus itu? Saya akan membahasnya di sini. Sinus adalah rongga udara di tulang tenggorokan. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung, dekat pipi. Di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Dalam sistem pernapasan manusia, sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup dari hidung. Jadi sinus ini mengatur suhu udara yang kita hirup agar kalau udaranya panas, jadi dia yang mengaturnya agar udara tersebut menjadi dingin dan saat hidung menghirupnya tidak begitu panas. Lanjut yang ketiga yaitu adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh.
Andenoid membantu Anda melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Jadi andenoid ini terdapat di tenggorokan kita, yaitu berupa kelenjar getah bening, fungsinya untuk menyaring benda asing yaitu seperti kuman-kuman yang masuk di dalam tenggorokan kita, jadi bisa disaring oleh dia. Ya, lanjut lagi yang keempat, yaitu ada tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jadi amandel ini bukan imun atau sistem yang bagian yang paling penting dari pernapasan manusia ya. Ya, lanjut lagi yang kelima, yaitu farning. Farning atau tenggorokan bagian atas. Farning ini yang dimaksud dengan tenggorokan bagian atas. Farning atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu tarkea. Faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke tarkea. Jadi tenggorokan bagian atas ini atau biasa disebut faring dalam ilmu ilmiahnya, yaitu fungsinya untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke tarkea ya. Yang keenam, yakni epiglottis. Epiglottis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring. Laring atau kotak suara. Selama bernapas, epiglottis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun epiglottis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan kita tersedak. Jadi epiglottis ini berfungsi sebagai menutup dan membuka, yaitu saat kita makan berfungsi dia akan menutup secara sendiri agar makanan atau minuman tidak langsung terhirup dan menyebabkan kita tersedak. Kan kadang-kadang biasa saat kita makan tiba-tiba kita tersedak gitu. Nah, jadi waktu kita tersedak itu berarti epiglottisnya ini terbuka, tidak tertutup. Organ sistem pernapasan bawah. 1. Laring. Laring adalah rumah pita bagi pita suara Anda. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Kedua, trakea. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Trakea adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. 3. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan dan goncangan. Tulang rusuk akan ikut mengembang dan mengempis mengikut gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. 4. Paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan ke oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 5. Pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura.
Lapisan pleuera bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Yang keenam adalah bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronchiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Nah, yang ketujuh adalah alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantong-kantong kecil dalam paru yang terletak di ujung bronchiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kesembilan, diafragma. Diafragma adalah dinding otot yang kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Yang selanjutnya, berbagai gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu ada flu. Flu disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Virus tersebut menyebar melalui udara, benda yang terkontaminasi, maupun kontak fisik dengan penderita flu. Flu dapat dicegah dengan melakukan beberapa langkah seperti mencuci tangan secara rutin, tidak menyentuh wajah, dan menjauhi keramaian. Yang kedua itu faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Keluhan ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Faringitis dapat ditangani menggunakan antibiotik. Yang ketiga itu ada laringtis. Laringtis adalah peradangan pada laring atau pita suara. Keluhan ini disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Yang keempat adalah asma. Asma merupakan gangguan pernapasan yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernapasan. Keluhan ini membuat saluran pernapasan menjadi menyempit. Penyebabnya karena alergi, paparan asap, polusi, hingga udara dingin. Gejala khas asma adalah sesak napas, dada terasa sesak, dan batuk. Yang kelima ada bronkitis. Bronkitis terjadi ketika saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus mengalami peradangan. Akibatnya menyebabkan penderita batuk berdahak, dada sesak, dahak berwarna kuning atau hijau, hingga demam. Yang keenam ada emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Gangguan ini lebih sering terjadi pada perokok aktif. Penderita emfisema dapat mengalami batuk kronis dan sesak napas saat berolahraga ringan atau menaiki tangga. Gangguan pernapasan yang ketujuh, pneumonia, adalah gangguan respirasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Pneumonia juga bisa disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Gejala pneumonia cukup bervariasi, namun pneumonia umumnya ditandai dengan gejala seperti batuk, demam, sesak napas, dan menggigil. Gangguan pada pernapasan yang kedelapan ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Baik pokok aktif maupun pasif berisiko tinggi terkena kanker paru-paru. Oleh karena itu, untuk mencegah kanker paru-paru, Anda disarankan berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok. Sistem pernapasan pada hewan. Ada beberapa macam sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan berbeda-beda, tergantung dengan spesies. Setiap makhluk hidup pasti bernapas dengan bantuan organ pernapasan. Hal ini dilakukan untuk mendapat oksigen yang penting dibutuhkan tubuh.
Oksigen dibutuhkan untuk mengelola berbagai zat di dalam tubuh dan mengubahnya menjadi energi. Berbeda dengan tumbuhan yang menggunakan stomata, organ pernapasan memiliki hewan lebih kompleks. Meskipun demikian, setiap spesies hewan memiliki organ yang berbeda tergantung dengan habitatnya. Ada 4 jenis pernapasan pada hewan: paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Paru-paru adalah organ pernapasan yang berhubungan dengan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau hewan yang menyusui mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya, hewan mamalia tersebut adalah sapi, kambing, kucing, anjing, dan gajah. Bukan hanya hewan mamalia yang hidup di darat saja, tetapi hewan mamalia yang hidup di laut juga menggunakan paru-paru untuk bernapas. Ada juga hewan mamalia yang hidup berkembang biak di air. Hewan itu adalah paus, dugong, singa laut, dan anjing laut. Insang merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme air, yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Insang pada beberapa spesies seperti kelomang, tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen yang banyak mengandung kopiler sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Contohnya, hewan yang bernapas dengan insang seperti ikan, udang, kepiting, kuda laut, kecebong, dan lain-lain. Kulit adalah alat pernapasan cacing dan beberapa hewan lainnya. Hewan amfibi seperti salamander mengandalkan kulit untuk mengambil oksigen. Pertukaran oksigen terjadi langsung di bawah kulit hewan. Karenanya, permukaan kulit cacing dan amfibi selalu basah. Mungkin alat pernapasan satu ini terlihat aneh, namun pada kenyataannya memang ada hewan yang bernapas dengan kulit. Contohnya, hewan yang bernapas dengan kulit adalah cacing, lintah, bulu babi, teripang, ubur-ubur, dan lain-lain. Trakea. Trakea adalah saluran seperti tabung atau pembuluh yang terhubung dengan spirakel. Struktur kokoh karena tersusun atas zat kitin. Trakea merupakan sistem pernapasan yang sederhana, berbeda dengan alat pernapasan hewan-hewan lainnya. Sistem pernapasan ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke seluruh tubuh serangga. Saluran ini bercabang-cabang, melewati berbagai bagian tubuh serangga. Fungsi trakea adalah sebagai saluran tempat mengalirnya gas yang kaya oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Contoh hewan yang bernapas dengan trakea adalah kupu-kupu, belalang, capung, lebah, dan masih banyak yang lainnya.